Assalamualaikum bro, balik lagi sama admin cerita seru. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Malcore part ke-12. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke videonya. Ternyata Kim Sohyuk telah mengetahui apa yang direncanakan oleh Ivan. Di sana Kim Sohyuk berterima kasih pada Ivan karena telah mengikuti rencananya. Tentu perkataan dari Kim So-hyuk menyulut emosi dari Ivan. Kim So-hyuk mengingatkan, waktu dia ditugaskan untuk melenyapkan Ana, Kim So-hyuk telah melakukan riset sebelumnya kepada mereka. Pada saat mereka menyebarkan barang-barang terlarangnya, mereka sama sekali tidak bekerja sama dengan organisasi lain. Dan sekarang sudah jelas barang-barang dari Ana Nanayama sedang disebarkan di daerah milik Ivan. Bahkan sekarang Ivan beserta organisasinya telah menjadi bawahan Ana. Tentu setiap perkataan itu langsung membuat Ivan semakin kesal. Dalam hati dia bergumam, apakah bajingan ini telah mengetahui semuanya? Dia bahkan sudah mengetahui kalau organisasiku telah menjadi bawahan Ana. Sampai rencanaku kali ini pun sudah dia ketahui. Melihat Ivan yang tidak bisa berkata apa-apa membuat Kim So-hyuk tersenyum. Dia kemudian tanpa ragu langsung menghunuskan pisaunya. Dengan penuh amarah Ivan berkata, meskipun kau telah mengetahui semuanya, tetap saja kau tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Buat bajingan ini menjadi sarang lebah. Mendengar perintah dari bosnya, para anak buah Ivan langsung menghujani Kim So-hyuk menggunakan peluru. Tidak ada niatan untuk menghindar sama sekali. Kim So-hyuk malahan berlari menuju ke arah gerombolan Ivan. Sontak saja Ivan kebingungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Kim So-hyuk. Apakah Bajirut ini benar-benar ingin menyerang langsung? Padahal aku sudah bilang kalau kami memiliki peluru perak. Jika satu peluru saja mampu mengenainya, gerakannya akan berubah menjadi lambat. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengagetkan Ivan. Yang benar saja apa yang dilakukan Kim So-hyuk adalah menangkis seluruh peluru yang mengarah kepadanya. Setelah berhasil melakukan itu, kini Kim So-hyuk sudah berada tepat di hadapan Ivan berserta anak buahnya. Gerakan yang begitu luar biasa cepat membuat Ivan tidak berkutik sama sekali. Tapi panel berpindah terlebih dahulu ke arah Koko yang masih menikmati pestanya. Koko pun mendapat panggilan dari earphone-nya yang segera memerintahkannya untuk bergerak. Orang itu merupakan Kim So-hyuk, yang mana kali ini kita melihat bajunya sudah dipenuhi oleh noda cairan merah. Kim So-hyuk memerintahkan Koko untuk melacak Miro menggunakan bau darahnya. Mendengar perintah itu, tanpa ragu Koko langsung membuka penyamarannya. Lalu kita diperlihatkan dengan nasib Ivan, yang mana dia berkata kepada Kim So-hyuk kalau dia telah membuat kesalahan. Di sana Kim So-hyuk hanya terdiam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ivan. Ivan di sana mengatakan, sepertinya kau mencari tahu apa yang kami lakukan setelah kami menculik wanita-wanita itu. Kini terlihat jelas Ivan dan para anak buahnya telah dihabisi oleh Kim So-hyuk. Namun di sana Ivan tersenyum, mengirim rekan apalagi seorang wanita langsung ke wilayah musuh. Kau benar-benar sangat ceroboh. Dia tidak akan tahu apa yang akan kami perbuat sebelum dia sadar. Sekarang pacarmu pasti sedang tidak sadarkan diri. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang sedang kau rencanakan. Saat masih mengoceh, satu peluru pun mendarat di bahunya. Dengan aura intimidasi, Kim So-hyuk berkata, apa kau sudah lupa kamu berurusan dengan siapa? Sepertinya kau benar-benar meremehkanku. Ini bukan saatnya untukmu mengkhawatirkan orang lain. Lagian wanita itu tidak perlu dikhawatirkan. Kini kita berpindah ke arah Miro, yang mana dia masih belum sadarkan diri. Dan pada saat para hidung belang itu ingin menyentuh tubuhnya, Miro pun yang masih terikat langsung mencengkram tangan dari orang itu. Sontak saja orang itu langsung sangat terkejut. Miro yang sudah membuka matanya kali ini langsung mencengkram lengan dari orang itu. Kekuatan cengkraman Miro langsung mematahkan lengan orang itu. Mendengarkan suara keributan di belakangnya langsung membuat orang lainnya menoleh. Namun yang terjadi selanjutnya, sebuah kaki sudah berada tepat di hadapannya.
Dan tanpa bisa melakukan perlawanan apapun, orang itu pun langsung tumbang. Menyadari ada yang tidak beres, para anak buah Ivan yang lainnya pun langsung keluar dari mobil. Tapi Miro kembali menunjukkan keganasannya. Dengan tanpa ragu dia menendang mobil yang berada di sampingnya. Miro pun benar-benar menjadi momok mengerikan bagi para anak buah Ivan. Tetapi gebleknya orang ini malah fokus dengan celana dalam milik Miro. Yang alhasil mereka pun langsung dihabisi oleh Miro. Namun Miro memikirkan perkataan dari Kim So Hyuk sebelumnya, di mana Kim So Hyuk memprediksi kalau para prajurit itu akan mencoba membuat Miro tidak sadarkan diri. Maka dari itu Kim So Hyuk meminta Miro untuk pura-pura pingsan. Kemudian mereka pasti akan memindahkan tubuhnya ke arah lokasi bisnis yang sebenarnya. Dan pada saat itulah Koko akan mencoba melacakmu. Jadi Kim So Hyuk meminta Miro untuk menunggu mereka. Di sana Miro bertanya, jika memang begitu, bagaimana caranya agar bisa menarik perhatian mereka? Kim So Hyuk menjawab, itulah sebabnya ada sesuatu yang harus kamu pakai. Miro pun kali ini terlihat kesal dan benar-benar sudah kehabisan kata-kata. Walaupun Miro hanya melakukan sedikit gerakan, ternyata lukanya kembali terbuka. Hal itu pun sebenarnya sudah diingatkan oleh Kim So Hyuk. Kim So Hyuk mengingatkan supaya Miro tidak terlalu berlebihan. Namun saat ingin mengabari Kim So Hyuk, Miro tidak mendapati ada sinyal di HP-nya. Mungkin saja itu dikarenakan mereka berada di bawah tanah. Tapi Miro mengingat rencana dari So Hyuk yang memintanya untuk menunggu di sana. Tapi yang jelas pada saat Miro pura-pura pingsan, dia mendengar kalau dirinya merupakan korban terakhir. Miro pun berpikir pasti masih banyak wanita yang harus diselamatkan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke sana sendirian. Seperti apa yang dikatakan oleh Cecilia sebelumnya, kalau misi perang ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari para vampir. Miro pun tidak peduli jika ada neraka di sana, dia akan tetap menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Miro menjadi salah satu anggota dari Vatikan. Miro pun memikirkan kenapa mereka menculik begitu banyak orang. Ada begitu banyak mobil yang berangkat, tapi hanya sedikit yang sampai ke tempatnya. Itu pasti ada lebih banyak tempat seperti ini di mana mereka mengirim para korbannya. Miro lalu melihat ke salah satu ruangan di tempat itu. Dia pun melihat ada ruangan operasi di sana. Tentu melihat ruangan seperti itu, pertanyaan di kepala Miro semakin banyak. Tapi pertanyaan paling besar adalah kenapa tidak ada seorang pun yang berada di sana. Tapi tanpa sengaja Miro menendang sesuatu yang berada di lantai. Tentulah Miro menanyakan benda apa yang sedang dipegangnya. Terlebih lagi di botol itu bertuliskan darah. Tapi alangkah terkejutnya Miro saat ada seseorang yang berkata kepadanya, ini menarik, bagaimana bisa kau sampai di tempat ini? Semua wanita harusnya sudah dimasukkan ke dalam peti mati sekarang. Itu adalah Katrina yang tiba-tiba saja sudah ada di belakang Miro. Katrina pun bertanya siapakah dirinya. Miro yang masih kaget menduga seseorang yang mampu mendekatinya secara diam-diam dan mampu menghilangkan hawa keberadaan. Mungkinkah dia salah satu kapten dari 7 divisi milik Ana? Miro pun sangat menyayangkan nasib sialnya. Kenapa dirinya harus bertemu seorang kapten pada saat dia tidak membawa senjata apapun? Lalu Miro tersenyum, seakan sudah pasrah dan berdoa kepada Tuhannya. Jika hamba harus memberikan hidupku padamu, maka dengan senang hati hamba akan memberikan apa yang hamba punya. Miro lalu tanpa ragu langsung membalikkan badan dan berkata, aku salah satu dari sekuat Vatikan. Namaku Bishop Miro. Mendengar nama itu membuat Katrina tersenyum. Tapi sedetik kemudian auranya langsung mencekam dan mengatakan, jadi kau yang mencuri So Hyuk. Tapi Miro dalam hati dia berkata kepada So Hyuk, jika aku mati hari ini kau harus menyelesaikan misinya So Hyuk. Katrina pun langsung menyerang Miro menggunakan ular-ularnya. Miro pun mencoba melawan meskipun hanya menggunakan tangan kosong. Tapi scene berpindah terlebih dahulu ke arah Koko dan Kim So Hyuk, di mana mereka telah sampai di parkiran tempat Miro berada. Koko sangat yakin dia mencium bau darah Miro yang berada di sana.
Namun koko tidak tahu kemana Miro pergi, karena di sana adalah tempat terakhir darah Miro tercium. Dan saat itu wajah Koko menjadi begitu panik. Dia mengungkapkan di balik pintu itu. Bau darahnya begitu sangat menyengat. Tentu itu membuat Kim So Hyuk merasa kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Tapi Kim So Hyuk teralihkan kepada benda yang tergeletak di depan pintu. Itu adalah ponsel milik Miro yang ditinggalkan olehnya sebelum dia masuk. Juga ada rekaman suara milik Miro yang mengatakan, "Maaf sedikit melenceng dari rencanamu So Hyuk. Tapi sepertinya ada Sandra, jadi aku harus masuk. Jadi aku harap kamu mau menyelesaikan misimu tanpa gagal." Ya, mendengar kata-kata dari Miro yang seakan itu adalah pesan-pesan terakhir, Kim So-hyuk kemudian bergegas mengajak Koko untuk segera masuk. Tapi apa yang terjadi? Koko malah menarik baju Kim So-hyuk untuk memintanya jangan masuk. Tentu Kim So-hyuk kebingungan dengan apa yang sedang Koko lakukan. Dengan tubuh bergetar, Koko mengungkapkan kepada Kim So-hyuk, "Bau ini adalah bau yang sangat familiar, sama seperti saat kita bertemu Merah. Dan juga di sana tercium bau vampir." Dan makin buyunglah Kim So-hyuk dengan apa yang Koko katakan. So-hyuk pun langsung meminta penjelasan dari Koko. Dengan panik, So-hyuk bertanya kepada Koko, ada berapa banyak vampir yang berada di sana. Koko mengatakan satu, dua, satunya pemimpin. Tapi Koko berkata seperti itu dengan tubuh yang tidak bisa digerakkan lagi karena sangat ketakutan. Itu adalah tanda khusus gangguan stres pasca traumatik. Tentu mendengar itu dari Koko membuat Kim So-hyuk semakin khawatir kepada Miro. Meskipun So-hyuk tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana, tapi dia tidak peduli dan akan segera menyelamatkan Miro. Pada akhirnya So-hyuk masuk ditemani oleh Koko yang selalu berlindung di belakangnya. Dengan tubuh bergetar, Koko meminta untuk segera keluar dari sana. Tapi So-hyuk meminta kepada Koko untuk bertahan sedikit lebih lama. Itu karena dia ingin menyelamatkan orang-orang yang diculik, sekaligus juga menyelamatkan Miro. Tapi setelah masuk, Kim So-hyuk sangat terkejut karena dia menemukan genangan darah. Terlebih lagi, genangan darah itu seperti orang yang sedang diseret. Kemudian dengan wajah yang dipenuhi keringat, Koko mengatakan kalau itu adalah darah milik Miro. Tentulah wajah Kim So-hyuk langsung pucat. Apakah Miro telah dikalahkan? Dia pun langsung berlari untuk memastikan semua itu. Setelah mengikuti jejak itu, akhirnya jejak itu berhenti di sebuah ruangan. Tanpa ragu, Kim So-hyuk langsung masuk dengan menodongkan senjatanya. Tapi Kim So-hyuk kembali dikejutkan dengan apa isi dari ruangan itu. Yang mana di situ begitu banyak orang-orang yang menjadi subjek percobaan. Koko pun berkata kalau mereka semua sedang disuntikkan sebuah cairan bernama merah. Dan rasanya itu sangat menyakitkan karena sudah dialami oleh Koko dan juga Ayaka. So-hyuk pun mengerti eksperimen itu digunakan untuk menciptakan vampir. Mungkin saja dengan menyelidiki ruangan ini, Kim So-hyuk dapat mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Anna. Tapi pertama-tama Kim So-hyuk harus menemukan Miro dulu. Dia pun meminta Koko untuk mencari Miro. Tapi Kim So-hyuk terkejut saat ada seseorang yang berkata, "Ngomong-ngomong tentang Miro, apakah dia yang kau maksud?" Terlihatlah Katrina yang kali ini sedang menyandra Miro. Mengetahui siapa yang ada di belakangnya, Kim So-hyuk langsung menodongkan senjatanya. Dia pun bertanya apa yang kau lakukan kepada Miro. Melihat ekspresi dari Kim So-hyuk, Katrina pun tersenyum. "Santai saja kawan, aku belum berencana untuk membunuhnya. Yang aku inginkan bukanlah tubuh dari jalang ini. Nanti aku akan mengabarimu jika aku sudah siap menukar tubuhnya dengan tubuhmu." Tentu perkataan itu membuat Kim So-hyuk kesal, tapi dia dikejutkan dengan orang yang berada di tabung belakang So-hyuk. Meski tidak bisa mendengar wanita di tabung itu, dari sorot matanya saja dia menginginkan untuk diselamatkan. Katrina pun berkata, "Sekarang lokasi ini sudah ketahuan, pasti para anggota Death Squad akan segera ke sini. Jadi alangkah baiknya aku akan menghancurkan fasilitas ini." Katrina pun kemudian menekan sebuah tombol. Seketika seluruh ruangan pun berubah menjadi warna merah. Katrina pun tersenyum melihat ekspresi panik dari Kim So-hyuk. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, Kim So-hyuk.
Katrina pun pergi dengan membawa Miro bersamanya. Kim So Hyuk pun meminta Koko untuk segera pergi. Tapi terlihat Koko yang begitu panik dengan wajahnya yang terus mengeluarkan keringat. Sejenak Kim So Hyuk berpikir, aku mungkin bisa menyelamatkan Miro jika aku mengejarnya. Tapi kali ini Kim So Hyuk dihadapkan dengan pilihan yang cukup berat. Antara dia akan menyelamatkan Miro atau menyelamatkan orang-orang yang menjadi subjek percobaan. Tapi Kim So Hyuk teringat dengan perkataan dari Miro, yang mana misi dari Death Squad adalah untuk menyelamatkan orang-orang dari vampir. Dihadapkan dengan pilihan yang cukup berat membuat Kim So Hyuk merasa sangat kesal. Dia pun mencoba untuk memukul salah satu tabung. Tapi akhirnya ledakan pun terjadi.